Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Karya Tuhan di dalam hidup kami begitu ajaib. Pimpinan Tuhanlah yang membuat kami terus naik, semakin kuat, semakin penuh, hidup di dalam penuh mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena itu Allah Roh Kudus saat ini jamah hati kami, untuk kami punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Karena janjimu, Kau akan puaskan kami Tuhan. Bersabdalah tempat ini, kuasai ibadah kami Allah Roh Kudus sampai akhirnya. Kami rindu sini terjadi kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan, yang lemah mengalami kekuatan yang baru. Mujizat-Mu terjadi buat kami. Segala roh jahat, roh intimidasi yang berusaha mengganggu hati kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa di tempat ini, pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kasih-Mu kami rasakan dan kami nikmati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati Tuhan. Kita yang siap diberkati, mari semua bersama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, mantap ya. Siap diberkati Tuhan, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita langsung saja saudaraku. Kejadian pasal 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat yang ke-14. Oke, yuk sama-sama kita baca yang keras Bapak Ibu. 2, 1. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Lanjut Bapak Ibu. Kita mengucap syukur karena rancangan Tuhan ketika ciptakan manusia itu dahsyat luar biasa. Tuhan merancangkan manusia itu hidupnya penuh kuasa. Katakan penuh kuasa. Amin. Penuh kemuliaan Tuhan. Dosa, setan, roh jahat, sakit penyakit, roh gagal, roh penghalang tidak berkuasa untuk manusia ketika Tuhan merancangkan awal manusia. Jadi yang jahat tidak ada saudara. Di dalam programnya Tuhan untuk manusia hidup, tidak ada yang jahat yang Tuhan rancangkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada ayat ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita akan pelajari. Coba di sini dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Jadi di sini Tuhan berbicara kepada iblis. Apa yang Tuhan sampaikan? Karena engkau berbuat demikian. Nah pertanyaannya, apa yang diperbuat iblis sampai Tuhan menegur, menghardik, bahkan mengutuk dia? Coba lihat pada ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, apa Bapak Ibu? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, itu dia. Ya kan? Kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, ada perintah Tuhan kepada Adam. Katakan kepada Adam. Apa perintah Tuhan? Begini, Adam, semua buah dari pohon-pohon ini boleh kamu makan semuanya. Semuanya boleh, kecuali yang satu itu. Betul tidak? Gitu ya? Semuanya boleh, kecuali yang satu itu. Dan ketika Tuhan memberikan Adam istri, dia melakukan tugas dia. Apa? Sebagai imam. Imam ini harus membawa istri dan anak-anak masuk kerajaan surga. Artinya menyampaikan firman. Saya dulu selalu ingat almarhum Bapak Gembala Sidang, Bapak Pariaji selalu mengatakan, tugas suami adalah membawa istri dan anak-anak masuk kerajaan surga. Katakan amin Bapak-bapak. Kita imam di mata Tuhan. Tugas kita menyampaikan firman buat istri. Tugas kita menyampaikan firman buat anak-anak. Mungkin ada ibu-ibu yang berkata, tapi suami saya belum bertobat Pak, bagaimana? Gak apa-apa. Ibu-ibu untuk sementara ambil posisi itu. Jadi imam di tengah keluargamu. Sampaikan firman tetap untuk anak-anakmu. Katakan amin. Dan berdoa buat suamimu. Supaya apa? Supaya dia mengambil posisi itu sebagai imam di tengah pernikahan ibu. Nah Adam melakukan tugasnya. Dia sampaikan pasti pesan ini kepada Hawa. Dia pasti berkata, istriku, Tuhan sampaikan firman kepadaku. Tuhan bilang begini, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kita makan.
Itu hak kita. Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi ada satu peraturan Tuhan. Buah itu jangan ya. Tolong sayangku, jangan. Karena kalau engkau makan, aku makan, kita mati. Itu dia. Kira-kira konsekuensinya jelas nggak kalau tidak taat? Jelas ya. Tuhan bilang kalau tidak taat atau kalau makan buah itu mati. Ini konsekuensi yang berat saudaraku di dalam melanggar perintah Tuhan. Jadi Hawa sudah mendengarkan firman itu dari suaminya walaupun tidak langsung dari Tuhan. Karena yang dengar langsung dari Tuhan adalah Adam, suaminya. Tapi kuasanya tetap sama karena sama-sama firman. Katakan amin. Sama seperti firman yang sedang diseringkan, dibagikan hari ini saudaraku. Ini firman Tuhan, sama kuasanya. Seperti ketika Tuhan mencurahkan kepada para penulis Alkitab. Jadi Hawa sudah mendengar perintah ini, tidak boleh dimakan. Yang itu, yang lain boleh. Tiba-tiba datang ular, dan ular berkata demikian kepada Hawa. Tentulah Allah berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, nah ini dia. Saya percaya dengan kata-kata yang penuh magis. Kata-kata yang penuh istilahnya daya tarik. Kata-kata setan yang seakan-akan manis tapi sebenarnya racun di dalamnya saudara. Dia berusaha menipu, memperdaya Hawa. Dan lihat, iblis ini tahu firman. Saya mau katakan, kalau kita tidak pernah baca Alkitab kita, hati-hati. Karena apa? Setan tahu firman. Tapi yang dia lakukan, memutarbalikan kebenaran. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam firman, kita akan mudah jatuh dan menjadi sasaran empuknya dia. Yang Tuhan katakan semua boleh dimakan. Tapi tiba-tiba iblis datang berkata kepada Hawa bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, tuh kurang ajar saudaraku. Setan di sini berusaha memutarbalikkan firman. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kuat dalam firman, hati-hati. Itulah sebabnya banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan. Karena apa? Di pikiran mereka diserang roh jahat. Contoh Bapak Ibu, Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, kita yang sakit sembuh. Katakan amin. Sehingga dia berkata, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Tiba-tiba setan berkata, nggak mungkin sembuh. Ingat dokter katakan, penyakitmu makin parah. Ingat dokter katakan, usiamu tidak lama lagi. Kau lihat hasil dokter, kau lihat hasil diagnosa, lemah imanmu. Kau rasakan fisikmu makin melemah. Kau rasakan fisikmu makin menurun. Sehingga kau berkata sama Tuhan, gak mungkin aku sembuh Tuhan. Hati-hati. Tuhan berkata kita naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Kita diberkati Tuhan, katakan amin. Kau katakan begitu, tapi iblis berkata, lihat ekonomimu, lihat engkau makin susah kan. Proyek makin tidak ada. Karirmu habis. Di mana diberkati? Lihat besok mau makan apa kamu. Setan begitu berusaha membuat Bapak Ibu tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya hafal firman jangan hanya di pikiran. Katakan amin. Ketika Bapak Ibu dan saya datang bergereja, izinkan Tuhan engkau dengar firman, engkau cerna di pikiranmu dan masuk ke hati kita. Bilang amin Bapak Ibu. Amin. Jadi firman yang kita dengar hari ini jangan hanya sampai di sini. Kalau sampai di sini kita hanya cerdas secara akademis, kita tahu firman, tapi firman tidak akan mengubahkan kita. Orang Kristen akan berubah kalau dia datang bergereja, kalau dia berdoa, kalau dia baca firman dan dia izinkan firman masuk di sini, pasti berubah. Makanya jangan kaget kalau jadi orang Kristen sudah puluhan tahun bergereja, bahkan sudah pelayanan dalam waktu yang cukup lama, tapi karakter tidak berubah. Pemarah ya pemarah. Temperamental, iri hati, ya nggak bisa lihat orang naik, nggak bisa lihat orang diberkati, bawaannya mau menjatuhkan orang, bawaannya marah, bawaannya curiga sama pasangan, bawaannya curiga sama istri, sama suami, nggak bisa. Bawaannya kasar sama istri, sama orang tua, anak muda nggak mau nurut, ya nggak mau taat. Kalau kita ke gereja hanya dengar firman. Dan firman hanya sampai di sini. Maaf, engkau keluar dari gereja, kau lupa firman apa yang kau dengar. Setan akan curi benih itu.
Tapi kalau kau izinkan firman itu masuk di sini, lihat Bapak Ibu akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Bilang amin saudaraku. Amin. Kau akan berubah. Yang tadinya seorang suami yang kasar, suami yang tidak peka sama istri, kau mulai sadar, oh ya Tuhan, selama ini ternyata aku salah tuh. Ampuni aku ya Tuhan, kalau aku begitu temperamental sama istri, sama anak-anak, jadikan aku pria suami yang lemah lembut Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku tahu di sini aku lemah Tuhan, tolong. Dan mungkin di sini ada yang mendengar, Tuhan, tolong Tuhan, selama ini aku tidak setia sebagai suami. Di luar pengetahuan istriku ada wanita lain. Tapi sekarang aku mau bertobat, aku dengar firman dan ternyata itu dosa di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, aku mau hidup kudus bagi Tuhan. Aku mau hanya di hatiku satu wanita, yaitu istri yang Tuhan berikan. Katakan amin Bapak-bapak. Firman ini juga buat saya saudaraku. Saya juga seorang suami. Betul. Kita tidak akan pernah berubah kalau firman hanya di sini. Makanya Bapak Ibu jangan kaget. Orang yang paling ingin menyalibkan Yesus itu justru orang yang pengetahuan firman-Nya luar biasa. Siapa? Ahli Taurat. Namanya ahli, pakar, jago Taurat firman Tuhan. Ini sekolah teologinya udah luar biasa saudaraku. Saya nggak anti sekolah teologi, S2 saya teologi. Betul. Tapi kalau kita sekolah teologi hanya pintar di sini dan tidak mengizinkan Roh Tuhan mengubahkan kita, nothing happen. Itulah disebabnya di luar banyak orang ahli teologi tapi tidak percaya kalau mujizat masih terjadi hingga detik ini. Banyak orang sekolah teologi kita tidak percaya adanya roh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Saya mau tanya, Bapak Ibu percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini? Bapak Ibu percaya mujizat masih ada di saat ini? Tuhan yang berkata dia tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kalau dulu terjadi kesembuhan di zaman Yesus, imani, hari ini pun terjadi kesembuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi banyak ahli teologi ngeblinger saudaraku. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin Maria adalah seorang perawan. Karena dia melahirkan. Benihnya dari siapa? Kalau bukan dari laki-laki. Lah kalau pakai logika manusia emang begitu. Tapi kan firman berkata itu dari Roh Kudus. Kalau yang mendasar saja dia tidak percaya. Saya percaya saudaraku, dia tidak percaya keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya di sini Bapak Ibu kita bisa lihat. Bahwa Hawa ketika dicobai iblis, dia bisa menjawab. Jawabannya bagus kok. Coba lihat pada ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua, Hawa menjawab begini. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Ini jawaban dari Hawa. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Sampai di sini benar gak jawabannya? Benar ya? Semua Tuhan ciptakan. Tuhan bilang kepada suamiku dan suamiku berkata kepadaku, buah dari semua pohon ini boleh kok kami makan. Nggak dilarang sama Tuhan. Tapi lihat ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sampai sini benar nggak Hawa? Benar. Sampai sini dia paham firman. Sampai di sini dia tahu bahwa semua boleh dimakan kecuali yang ada di tengah taman itu. Dan kalau dimakan dia tahu konsekuensinya. Mati. Tahu lu saudaraku. Tapi di sini kita bisa lihat ternyata Hawa kuasai firman hanya sampai di sini. Sehingga ketika diputar sedikit oleh setan, goyah dia. Coba lihat pada ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kurang ajar dia. Dia berusaha membuat Hawa untuk tidak percaya perkataan Tuhan. Kalau makan mati. Dia bilang, Tuhan ngibul, jangan percaya. Kamu gak mati. Tenang aja, makan. Langgar aja perintah Tuhan. Tuhan gak akan hukum kamu gak akan mati. Tuh saudaraku. Dan kemudian pada ayat yang kelima,
Tetapi Allah mengetahui, ini masih perkataan setan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nanti kalau kamu makan justru Tuhan takut, kamu nanti jadi sama seperti Dia. Powerful, penuh kuasa. Makanya Tuhan ancam, kalau makan mati. Udah makan aja, kamu gak mati, justru kamu jadi seperti Allah. Itu dia. Intinya gitu. Kalau dia firmannya sampai di sini, ya, justru ketika iblis berkata, makan aja kamu gak mati, dia pasti akan berkata, aku hardik kau setan, dalam nama Yesus. Benar gak? Pergi jauh. Setan roh jahat, ku hancurkan dalam Yesus. Saya percaya setan akan ngibrit lari dari Hawa. Percayalah, Bapak dan Ibu dan saya, setiap hari kita menghadapi peperangan yang sama. Setan selalu menyerang pikiran kita dengan keraguan, dengan ketakutan. Tapi kalau dia sedang menyerang pikiranmu dengan keraguan tentang kebaikan Tuhan, tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Kalau dia membuat engkau supaya ragu akan janji-janji Tuhan, bahwa engkau akan diberkati, bahwa engkau akan sembuh, bahwa engkau akan dahsyat luar biasa, tolak itu dalam nama Yesus. Karena Tuhan berjanji hidupmu akan berubah dahsyat ketika Tuhan ada di dalam kita. Yang percaya bilang amin saudaraku. Yuk tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Imani, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kita lanjut ayat 14 tadi. Ini baru awal khotbah saya. Boleh 2 jam saya khotbah sini? Amin. Puji Tuhan. Nanti kita lanjut ya. Ayat 14 tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Demikian itu mana? Yang tadi itu. Memperdaya Hawa, betul tidak? Ya, membuat Hawa jadi jatuh dalam dosa. Dan kemudian Tuhan katakan, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Katakan debu tanah. Tuhan kutuk ular. Tuhan bilang dengan perutmu engkau akan menjalar. Sehingga banyak orang yang berkata artinya dulu ular ini punya kaki. Walaupun kebenarannya nggak tahu benar apa enggak. Dan kemudian Tuhan katakan debu tanah lah akan menjadi makananmu. Coba kalau Bapak Ibu nonton Discovery Channel atau Animal Channel, Animal Planet. Bapak Ibu pernah lihat ular makan tanah? Kalau di hutan ular makannya apa? Hah? Kalau nggak katak, tikus, kelinci, anak babi, bener nggak? Anak sapi. Bahkan kadang ada petani ke sawah, petani ke hutan, nggak pulang seminggu, begitu dicek ada di mana? Dalam perut ular. Ayat ini jadi gimana dong? Tapi kita harus punya iman. Firman tak mungkin salah, katakan amin. Tuhan bilang loh, ular makannya debu tanah. Tapi kalau kita lihat di hutan, kalau Bapak Ibu ke taman safari lah, ya, ke kebun binatang, itu dikasih tikus, kasih ayam, kasih apa lagi? Gak mungkin nasi rendang ya. Ular makanannya begitu. Gak mungkin dikasih 1 ember tanah buat bangun rumah. Gak mungkin dikasih tanah merah, tanah lembung, gak mungkin saudaraku. Dia lepehin tuh. Dia makan, istilahnya makhluk hidup. Tapi yang bisa dia terkam. Lalu, apa arti firman ini? Gini, kalau Bapak Ibu baca ayat dan kau belum mengerti, bukan artinya firman salah. Katakan amin. Kalau kita baca dan belum mengerti, itu artinya kita perlu pencerahan dari Roh Kudus untuk membuat kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan ini. Coba lihat Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Haleluya. Dingin-dingin ini gini enak sambil khotbah ada pisang goreng, amin Bapak. Ya enak, ada kopi dikit ya kan. Ngobrolnya jadi enak bener. Just kidding. Kejadian 2 ayat 7. Baca yang keras ya. 2, 1.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk, katakan membentuk. Nih, ketika Tuhan ciptakan jagat raya ini, Tuhan cukup berfirman. Benar gak? Jadilah terang, puff, terang jadi. Jadilah cakrawala, langsung tuh ada planet. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, segala macam ada di situ. Tapi ketika ciptakan manusia, Tuhan tidak cukup berkata-kata. Alkitab berkata, Dia membentuk manusia. Artinya, ada unsur sentuhan tangan Tuhan yang kudus. Itulah sebabnya engkau begitu disayang Tuhan. Katakan amin. Kita sangat disayang Tuhan. Kenapa? Tuhan membentuknya aja dengan tangannya. Perkataan Dia sebenarnya cukup. Tapi karena Dia begitu mengasihimu, perkataan Dia nggak cukup. Harus ada sentuhan Tuhan. Ini dahsyat loh Bapak Ibu. Kalau mulai hari ini ada serangan setan yang berkata engkau tidak berharga, lawan itu dengan nama Yesus, bilang aku disayang Tuhan luar biasa. Tangannya yang membentuk aku. Amin. Aku sembuh, aku diberkati. Kalau tangan Tuhan yang membentuk, artinya aku dilindungi Tuhan luar biasa. Nah lihat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu. Katakan debu tanah. Nah ini pelajaran kita siang hari ini. Makanya tadi saya katakan, tadi baru pendahuluan saudaraku. Ini mulai masuk dalam inti khotbah. Tadi Kejadian 3 ayat 14 dikatakan, makanan ular apa? Debu, debu tanah. Di sini dikatakan manusia diciptakan dari debu tanah. Kira-kira apa maksudnya saudaraku? Hah? Tapi lihat, ketika Tuhan ciptakan kita dari debu tanah, tidak cukup sampai di situ. Langkah kedua yang Tuhan lakukan adalah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dan katakan, menghembuskan, katakan. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi begitu diciptakan, ini masih makhluk mati nih. Belum bergerak. Adam ini belum bergerak ketika Tuhan ciptakan dari debu dan tanah. Kemudian dihembuskan nafas. Dalam bahasa aslinya nefes. Jadi kata nafas bahasa Indonesia itu pinjam dari bahasa asing. Bahasa kita, bahasa Indonesia itu banyak minjam dari bahasa asing saudaraku. Ya kan? Kayak fotokopi, kayak kamera. Itu bahasa asing dipinjam jadi bahasa Indonesia. Walaupun penulisannya agak beda-beda, tapi soundnya bunyinya sama. Nah nefes, nafas. Dihembuskan nafas Tuhan ke hidup manusia itu. Kemudian manusia apa? Hidup. Saya pelajari arti kata nafas ini, artinya ketika Tuhan menciptakan Adam, saat itu kuasa Tuhan masuk ke dalam hidup dia. Sehingga sebagaimana Tuhan di surga penuh kuasa, Adam pun penuh kuasa di Taman Eden. Katakan amin. Amin. Dia penuh kuasa. Dia tidak dikalahkan yang jahat. Tidak ada sakit penyakit yang bisa menyentuh dia. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyentuh dia. Kenapa? Ada kuasa yang besar, yang dahsyat melindungi dia. Tetapi Alkitab mencatat ketika mereka jatuh dalam dosa, katakan jatuh dalam dosa, kuasa ini dilucuti roh jahat. Kuasa ini diambil alih oleh roh jahat. Sehingga manusia tidak lagi berkuasa atas bumi dan segala isinya. Setanlah yang mulai berkuasa. Itulah sebabnya mulai itu timbul sakit penyakit. Penyakit itu, dosa itu maaf ya, itu seperti kanker. Bisa menyebar. Dosa itu awalnya satu, tapi begitu ditarik, ada ratusan ribu dosa. Ada dosa zina, ada dosa cabul, dosa perceraian, ya dosa nggak jujur, dosa apa lagi? Perkataan bohong, perkataan dusta, fitnah, roh menjatuhkan, roh pemecah, segala macam yang jahat mulai timbul tuh. Pembunuhan, korupsi, terjadi semua. Ujungnya apa? Ketidaktaatan sama Tuhan. Jadi dosa kalau tidak segera diatasi, tidak segera bertobat, dosa ini berbahaya. Bisa menyerang semua aspek kehidupan kita. Hati-hati saudara. Hati-hati. Karena setan kalau ambil nggak sebagian, dia mau ambil semua yang ada di hidupmu. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia mau curi? Semua yang ada dalam hidupmu. Dia akan rusak keuanganmu. Dia akan bikin kau bangkrut. Dia akan bikin kau jatuh. Dia akan bikin pernikahanmu rusak. Dia akan bikin kesehatanmu habis.
Diserang sakit penyakit, dia akan bikin anak-anakmu tidak taat, anak-anakmu tidak lanjut kuliah, anak-anakmu dikalahkan pergaulan jahat. Itu yang setan akan lakukan kalau ada celah dosa yang engkau lakukan. Karena itu buru-buru bertobat. Bilang amin dong Bapak Ibu. Amin. Memang khotbah ini agak keras. Tapi saya lebih baik dikerasi Tuhan tapi ujung-ujungnya ke surga, daripada dikasih yang lembut-lembut tapi ujung-ujungnya api yang kekal, saudaraku. Ketika Tuhan datang gak terangkat. Kok gak terangkat Tuhan? Siapa yang kau mau persalahkan? Lebih baik Tuhan bicara keras, tapi itu kasihnya supaya apa? Kita bertobat dan Tuhan datang. Bapak Ibu, tidak ada yang tertinggal. Bilang amin. Kita hidup dalam kekudusan Tuhan, berlomba-lomba. Firman yang saya sampaikan bukan buat Bapak Ibu saja, buat saya juga. Kalau saya bicara kekudusan, Tuhan juga ingatkan, saya pun pendeta harus hidup dalam kekudusan. Betul. Kalau saya khotbah kekudusan, saya hidupnya kotor, saya hidupnya nggak kudus. Yang saya sampaikan omong kosong Bapak Ibu. No power, nggak ada kuasa. Tuhan akan menuntut kepada saya. Karena itu jadi pendeta nggak gampang, tuntutannya besar. Tuhan sering mengatakan, do what you preach. Lakukan apa yang kau khotbahkan. Tantangan terbesar jadi seorang pengkhotbah apa? Melakukan apa yang dia khotbahkan. Itu dia. Makanya itu Bapak Ibu, dukung saya doa terus, katakan amin. Ya. Supaya apa? Yang melayani hidup dalam ketaatan, amin. Yang melayani hidup dalam kuasa, sehingga mengalir kuasa dari surga untuk Bapak Ibu yang hadir. Kita ini harus saling mendoakan. Gitu. Kita harus saling menguatkan. Manusia awal saja bisa jatuh dalam dosa loh. Adam dan Hawa itu di Taman Eden gak ada dosa. Bersih tempat itu. Tapi toh bisa jatuh dalam dosa. How come kok bisa, saudaraku? Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Ular dikatakan makanannya debu tanah, dan manusia diciptakan dari debu dan tanah. Ternyata di sini kita bisa lihat, manusia yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh Tuhan, dialah makanan roh jahat. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya, debu dan tanah, tapi hidup dalam kekudusan, hidup dalam firman, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, setan tidak bisa menembus hidup kita. Setan tidak bisa merusak ekonomimu. Setan tidak bisa memasukkan sakit penyakit ke tubuh kita. Bilang amin. Setan tidak bisa mengganggu pernikahanmu. Setan tidak bisa merusak masa depan anak-anak kita. Kita hidup dalam lingkaran perlindungan Tuhan. Coba buka Galatia 5. Terakhir. Yes, terakhir. Ada yang bilang gitu? Katanya 2 jam lagi Pak. Ya maaf Bapak Ibu ya. Maunya sih 2 jam lagi ya. Cuma waktu yang memisahkan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca yang keras ya. Kita baca yang keras. Bila perlu bagi suara. Sini suara 1. Suara 2. Kita nyanyi. Bacanya yang indah buat Tuhan Yesus. Oke siap. 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu terus kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri nih. Ini peringatan buat Bapak Ibu dan saya. Dikatakan orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, yang mana? Yang disebut dalam ayat 19 dan 20, Tuhan katakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tidak punya hak masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka makanan roh jahat. Tidak boleh masuk kerajaan surga.
Apa saja dosa itu? Ini kedagingan. Tuhan katakan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Cabul, cemar, hawa nafsu. Roh ini bukan hanya menyerang anak muda yang sedang pacaran. Kadang yang sudah menikah pun terserang roh ini, saudara. Dan roh ini sangat-sangat berbahaya. Firman Tuhan itu standarnya tinggi. Alkitab berkata begini, engkau melihat seseorang dan engkau mengingininya, engkau sudah dosa di hadapan Tuhan. Jadi perzinahan itu di mata Tuhan bukan hanya ketika melakukan secara fisik, janjian di luar, ya kan? Tapi engkau lihat seseorang dan engkau membayangkan hal yang kotor di sini terhadap orang itu. Tuhan katakan, engkau sudah berzina di pikiranmu. Dosanya sama orang yang check in dengan orang yang bukan dengan pasangannya. Ini ngeri loh. Tapi lebih baik Tuhan kasih tahu begini, tapi ujungnya ke surga. Bilang amin. Jadi mata kita nggak bisa sembarangan, saudaraku. Mata kita ini harus kudus. Melihat segala hal harus kudus. Kalau mau nonton film, cek. Ada hal yang gak baik gak? Walaupun film itu keren, jangan nonton kalau ada hal yang gak baik. Saya kalau lagi nonton udah mulai gak enak, matiin, tinggalin. Walaupun saya suka film itu. Walaupun kadang adegan yang begitu cuma 5 detik gitu. Tapi karena ada roh itu, saya gak mau. Matiin. Ada lagu-lagu yang kata-katanya terlalu vulgar. Jangan kau dengar. Bisa transfer roh jahat, roh kenajisan nanti masuk. Orang kalau terikat roh hawa nafsu, ngeri loh saudara. Walaupun dia udah stroke ya. Dia udah stroke nih, udah parah, udah gak bisa bergerak. Tapi kalau dia di sininya masih terikat roh hawa nafsu, dia masih bisa loh lihat orang dan pikirannya jorok di sini. Itu benar. Walaupun udah stroke ya, udah gak bisa bergerak. Artinya di sini betapa pentingnya kita setiap hari hidup dalam pertobatan. Bilang amin Bapak Ibu. Ya, kita harus berjuang saudaraku. Betul. Karena Tuhan yang berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini dia penting. Gak kudus, gak ke surga. Jadi jaga kekudusan mata ini penting. Dan kedua saudaraku, tadi bicara kekudusan, Tuhan katakan ayat yang 20. Penyembahan berhala, sihir. Katakan penyembahan berhala. Katakan sihir. Ini bicara apa? Roh-roh perdukunan. Jangan sampai kita ke gereja tapi masih mau tergoda pergi ke tempat seperti itu. Saya pernah mendoakan seorang bapak ketika altar call. Saya mau doakan dia. Tuhan tanya, Tuhan bilang begini dalam hati saya. Tanya sama dia, pernah ke dukun gak? Saya tanya, Pak pernah ke dukun gak? Pernah Pak. Tuhan bilang lagi sama saya, tanya sama dia, punya jimat gak? Saya tanya, Bapak punya jimat? Punya Pak. Saya tanya, mana jimatnya? Dia keluarin dompet, ada 2 di dompet. Padahal sudah belasan tahun bergereja, hampir setiap hari perjamuan dan minyak urapan, tapi di kantong, di dompet ada jimat. Saya tanya, jimatnya buat apa Pak? Roh penglaris Pak. Tuhan Yesus. Ke gereja loh. Pendeta khotbah, amin. Ketika angkat perjamuan, angkat, ikut doa sama-sama. Tolak setan, tolak dosa. Dia sebut, tapi di kantong ada jimat. Ini sama seperti orang gini, gandengan tangan sama istri ke mall, dipeluk istrinya, dicium. Aduh mami, I love you so much. Gak ada wanita lain kecuali mami. Keleper-keleper istrinya. Mami mau apa? Silakan belanja. Papi yang bayar. Mami mau makan di mana? Hah? Mau saksang? Jangan dulu. Kita ada di mall mewah mami. Cari yang mahal, saksang minggu depan. Gitu. Yang mahal, istrinya seneng. Begitu sampai di rumah dilihat di dompet istri suaminya ada foto wanita lain. Kira-kira dia berkata apa? Aduh papi, pinter juga ya. Carinya lebih cantik dari mami. Cari lagi yang lain pi, nggak apa-apa. 2, 3 juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu nggak? Atau kira-kira dia marah? Hah? Ambil penggorengan dia pukul kepala suaminya. Saya percaya dia akan hancur hatinya saudaraku. Sama Tuhan begitu.
Jangan sampai kita ke gereja I love you Jesus, di kantong kita ada foto yang lain. Dan itu bukan Tuhan kita. Bilang amin. Mungkin di dompetmu tidak jimat. Ya, tidak ada berbau perdukunan. Tapi engkau berkata I love you Jesus, tapi di sini di hatimu ada yang lain yang lebih penting dari Tuhan. Mungkin proyekmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin karirmu, mungkin hobimu. Jangan sampai apapun atau siapapun ambil posisi Tuhan dari kehidupan kita. Haleluya. Dan kemudian lanjut, Bapak Ibu bisa lihat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah ini berbicara tentang hubungan kita dengan orang lain. Ya kan? Berseteru, selisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Pasti hubungan dengan orang lain. Gak mungkin percideraan tanpa ada orang yang kita ciderai. Betul tidak? Ya. Artinya mau melukai orang, dikit-dikit maunya mau hajar orang, dikit-dikit mau pukul istri. Nah ini roh percideraan. Kemudian roh pemecah, di mana dia berada, maunya dia tidak suka ada kekompakan, dia tidak suka ada damai sejahtera, dia tidak suka ada kerukunan. Ada dia pecah, ada dia ribut. Dan orang roh pemecah yang dikuasai roh pemecah, kadang dia nggak sadar ada roh pemecah dalam kehidupan dia. Dan orang yang dikuasai roh pemecah seringkali dikuasai juga roh fitnah. Bahaya, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Tuhan katakan pergaulan yang buruk bisa merusak apa? Kebiasaan yang baik. Karena itu doa sama Tuhan. Dengan siapa kau boleh bergaul? Karena roh pemecah ini berbahaya, saudara. Ya, kemudian Tuhan katakan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku, yuk sama-sama kita bertobat. Setiap manusia pasti punya masa lalu, betul tidak? Saya juga ada masa lalu, saudaraku. Kalau saya lihat masa lalu saya, sebenarnya saya nggak layak jadi pendeta. Layak, tapi Tuhan layakkan. Yang penting apa? Bertobat. Mungkin kau ada yang berkata masa laluku hitam Pak, that's okay. Masa laluku jahat luar biasa, that's okay. Yang penting apa? Bertobat. Saya banyak ketemu pembunuh, ya, lama di penjara, tapi begitu ketemu Tuhan, melayani Tuhan luar biasa. Ketemu bandar, ya, yang jualan barang-barang yang jahat di mata masyarakat, bahkan di mata Tuhan. Tapi begitu dia bertobat, punya masa depan yang luar biasa. Melayani Tuhan, tangannya ada kuasa. Doa orang sakit sembuh. Bayangkan, dulu jual obat-obat yang bikin orang mati, saudaraku. Tapi begitu dia bertobat, di tangannya ada kuasa kehidupan. Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Kermisi itu merah pekat. Kalau Bapak Ibu tahu ya, seperti kursi gereja kita, itu lebih pekat dari itu. Hampir hitam. Jadi walaupun dosa kita hitam, mungkin gak ada obatnya untuk bisa memutihkan. Tapi begitu terima darah Yesus, akan putih seperti salju. Bapak Ibu pernah lihat salju yang baru turun? Bukan salju yang udah kelindas mobil ya, enggak, itu hitam. Salju yang baru turun Bapak Ibu ambil, lembut, bahkan putih, kena sinar matahari, silau mata kita, saudaraku. Saking putihnya. Jadi hari ini kalau kita bertobat, dosa masa lalu kita Tuhan ampuni di tempat ini. Kita keluar menjadi orang-orang yang sudah putih seperti salju di mata Tuhan. Katakan amin. Dan mulai hari ini setan tidak berkuasa menerkam kita. Bahkan apa yang pernah terhilang dulu dikembalikan dalam nama Yesus. Keadaan kita hari ini dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih hari ini. Sungguh-sungguh kami diberkati melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kemenangan Kristus. Ajar kami hidup di dalam kuasa-Mu. Ajar kami hidup di dalam kuasa rancangan Allah yang awal, yaitu hidup berkemenangan, hidup dalam berkat, hidup dalam mujizat Tuhan. Di tangan kami, di hidup kami ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapak buat firman ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan
Amin. Sama-sama pada siang hari ini kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita raih kuasa Tuhan, kita raih mujizat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darahmu, tubuhmu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Imani saudaraku bahwa apa yang akan kita makan, kita minum, sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Walaupun dia mati 2000 tahun yang lalu, korbankan tubuh dan darahnya, tapi kuasa tubuh darahnya ada di tempat ini, saudara. Pasti sembuh. Imani, yang sakit pasti sembuh. Bilang amin. Amin. Engkau pasti terima mujizat Tuhan. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Yuk, dengan iman sekali lagi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal. Berkati jantungku sehat sempurna, tidak bengkak jantung, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, tidak flek, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Percaya, kau sembuh hari ini. Nikmati berkat Tuhan. Izinkan Tuhan jamah bagian tubuhmu yang sakit. Percaya, saat ini mengalir kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya kami tidur pun pasti diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya pekerjaanku, usaha,
karir, daganganku, tokoku diberkati berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menaikkan percaya Engkau yang hadir di tempat ini, apa pergumulanmu. Semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Saudara di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saudara. Bangkitkan iman kita. Dan kita bangkit berdiri jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Angkat kedua tanganmu saudaraku, tundukkan kepalamu, nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, syukur Bapa. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Kita telah mati dari hidup kita yang lama. Tinggalkan segalanya yang jahat. Kalau kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan mulai saat ini, stop, do it. Dan kemudian masuk di dalam perlombaannya Tuhan. Punya hati yang mau menyenangkan Tuhan. Punya hati yang mencintai Tuhan di atas apapun. Dia mati bagimu, dia berkorban bagimu. Engkau sungguh disayang Tuhan. Jangan sia-siakan kebaikannya. Cintai dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, segenap kekuatanmu, akal budimu serahkan sama Tuhan. Tuhan, kami akui kami sering gagal. Tapi saat ini kami mau bangun komitmen, kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau tinggalkan segala yang jahat. Hidup kami milik-Mu Yesus. We love you Jesus. Arahkan hatimu kepada dia. Dia ada di tengah kita saat ini. Kekudusan yang ada di tengah kita saat ini. Bikin komitmen yang baru. Katakan, Tuhan, aku mau tinggalkan segala yang jahat. Aku mau benar di matamu. Hidupku milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Jesus, kau lihat hati anak-anak-Mu yang hancur. Kau lihat komitmen mereka Tuhan untuk Engkau. Percaya hari ini banyak terjadi kesembuhan, banyak terjadi mujizat. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Cuma Tuhan angkat kedua tangan. Angkat. Ku telah mati. Katakan. Jadikan ini komitmenmu kepada Tuhan. Oh Jesus, sikira bayara. Benar Tuhan. Persembahkan hidupmu buat Dia. Thank you Lord, thank you Jesus. Jadilah padaku seperti yang
Haleluya. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah minyak-Mu yang kudus Tuhan. Kau urapi setiap tetes menjadi minyak-Mu yang dahsyat, menyatakan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu. Sembuhkan yang sakit, lepaskan segala belenggu kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Memberkati usaha pekerjaan anak Tuhan. Dan setiap pokok doa yang dinaikkan kami doa, setiap nama yang tertulis diselamatkan jadi warga kerajaan surga. Doa mereka Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, Tuhan lawat mereka, berikan mujizat dan pertolongan-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini juga kami juga berdoa buat gereja Tiberias, acara Natal 7 Desember akan diberkati Tuhan dengan keberhasilan. Ratusan ribu jiwa akan datang berbondong-bondong Tuhan untuk bersama kami merayakan Natal. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan cuaca yang baik, berikan keamanan, segala dana yang diperlukan Tuhan sediakan dari surga. Segala penghalang penyusup patah hancur dalam nama Yesus. Acara ini sukses untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan dari Ibu Gembala Sidang kami sepanjang hari ini bersama anak cucu menantu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkat yang besar, bahkan umur yang panjang. Kami akan pulang dan kami siap terima berkat dari surga. Angkat tangan kita saudaraku, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan yang permai, yang bangga jadi anak Tuhan Yesus. Semua bersama-sama kita katakan amin, amin.